Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Jumpa lagi dengan gua Riko di Ngoper, ngobrol pengalaman real. Ngomong-ngomong, kemarin gua udah lama gak hadir nih di Ngoper karena gua agak keserang gak enak badan ya, agak sakit bentar kemarin. Cuman alhamdulillah sekarang udah sehat lagi buat nemenin lu pada di sini. Jadi gue bisa share lagi nih cerita-cerita dari kawan-kawan gue yang udah masuk ke email gue juga udah banyak nih dari kemarin. Dan hari ini gue mau kasih lu satu pengalaman nyata. Kebetulan dia adalah salah satu kerabat gue dan kemarin pun dia sempat datang ke gue nyeritain langsung. Sebenarnya gue nggak berani sih nyeritain ini, tapi berkat karena di sini banyak teman-teman kru juga, jadi gue berani deh, gak apa-apa. Lu pernah dengar gak sih sebelumnya kisah soal pocong keliling? Nah, di sini ternyata itu bukan cuma sekedar dongeng ya, bukan cuma legenda yang beredar luas di masyarakat, tapi ada suatu pengalaman juga yang di sini memang benar-benar kejadian banget tuh, yang namanya pocong keliling. Mau dengar? Dengar sampai habis. Cerita ini berawal dari kerabat gua yang waktu itu kebetulan dia tinggal di salah satu daerah masih di kota Subang. Waktu itu pada tahun 2016, belum terlalu lama dari sekarang juga. Dia kerja di Jakarta, cuman karena istrinya sedang hamil 8 bulan, jadi dia mengajukan cuti ke kantornya dan dia pun pulang ke kampung halamannya nemenin istrinya tuh di kota Subang. Nah, sebenarnya jauh sebelum dia pulang, sudah ada beredar cerita bahwa di kampungnya ini ada isu tentang pocong keliling. Tapi karena dia memang sehari-harinya di Jakarta, jadi dia nggak tahu tuh. Dia ketinggalan info tuh dengan isu itu. Pas temen gue itu pulang ke Subang, sebut aja namanya dia Andri ya. Si Andri ini dia pulang Subang sampai rumah itu sekitar jam 1:30 malam. Andri pun di perjalanannya lancar dan alhamdulillah nggak ada kendala. Dia pun sampai ke rumahnya dan disambut sama istrinya yang kebetulan nunggu dia tuh dari sore. Akhirnya kamu datang juga, Mas. Iya, alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan nyampe juga di rumah. Andri pun istirahat dan menjalankan aktivitas di pagi harinya bersama istrinya karena udah lama gak ketemu. Mereka berjalan-jalan bareng, makan sarapan bareng dan yang lain-lain. Pas malamnya, Andri kumpul-kumpul tuh sama tetangga-tetangganya karena dia udah lama gak ketemu. Dia bermain bulu tangkis ya, dan kebetulan memang di pinggir rumahnya ada lapangan bulu tangkis. Waktu itu nggak sengaja Andri dengar selentingan-selentingan dari bapak-bapak setempat bahwa mereka tuh merencanakan akan melakukan sesuatu di malam itu, nanti malam. Nah, pas Andri ikut bergabung, baru tahu lah tuh Andri. Jadi bapak-bapak ini merencanakan akan istilahnya menggerebek salah satu isu yang beredar di masyarakat, yaitu pocong keliling ini, karena memang ada beberapa warga yang kehilangan barang juga semenjak isu ini beredar. Andre waktu itu bertanya kepada Pak RT-nya langsung. Pak RT, sebenarnya ada cerita apa sih ini? Saya nggak tahu. Jadi Pak Andri, kurang lebih sebulan ke belakang ini di kampung kita itu lagi gencar-gencarnya pocong keliling Pak Andri. Ya cuman ada beberapa warga yang kehilangan semenjak isu itu beredar Pak Andri. Nah, disitulah warga pun dengan Pak RT menyimpulkan bahwa pocong keliling itu mungkin adalah seorang maling yang menyamar jadi pocong yang membuat warga-warga takut, dan dia tuh memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil barang-barang warga. Sudah dijelasin gitu, Andri pun baru tahu ya, dan dia pun menawarkan dirinya untuk ikut bersama rekan-rekan tetangganya
untuk menangkap si poling ini nih, si pocong keliling ini, karena memang sudah sangat meresahkan sekali. Dan dia pun menawarkan diri kepada Pak RT untuk bergabung dengan rekan-rekan tetangganya Menangkap si Poling itu. Singkat cerita, Andri pun pulang ke rumahnya untuk meminta izin kepada istrinya. Dan Andri bilang sama istrinya, "Bun, ayah nanti malam mau ikut sama Pak RT ya," kata Andri. Soalnya denger-dengar kampung kita lagi ada polling ya. Ya barangkali ayah bisa bantu. Andri pun minta izin sama istrinya. Dan istrinya pun juga mengizinkan karena itu merupakan salah satu hal yang positif katanya. Udahlah tuh, Andri beres-beres persiapan, dia bawa jaket segala macam biar nggak kedinginan. Dan waktu itu juga kebetulan hujan agak kecil ya, agak rintik-rintik hujan. Mereka berkumpul semua di pos ronda, kurang lebih ada 7 orang waktu itu yang akan melakukan operasi tersebut ya. Nah, ke-7 orang ini berpencar dan diatur masing-masing itu ada 2 orang, ketiga arah, dan satunya lagi dia standby di pos ronda. Kebetulan si Andri itu pas malam itu kebagian yang standby di pos, karena warga pikirnya Andri waktu itu karena belum lama pulang dari Jakarta takutnya capek kan. Selang beberapa jam kemudian, sekitar jam 2:30 subuh waktu itu, rekan-rekan yang lain tuh belum pada pulang tuh ke pos. Jadi Andri waktu itu yang hanya mendengarkan lagu di handphonenya dan beliau memakai headset. Waktu itu lagu yang diputar sama Andri kebetulan lagu Indonesia sih. Nah di sini nih mulai nih keanehannya mulai terjadi. Jadi di belakang pos ronda ini adalah kebun warga, kebun kecil gitu, dan itu memang kebun pisang ya, kebun pisang sama ada beberapa pohon mangga. Waktu itu tanpa Andri sadarin, lagu yang sedang Andri putar biasanya kan next tuh, otomatis lanjut ke lagu berikutnya. Nah setelah lagu ke berikutnya itu tiba-tiba lagunya berubah menjadi lagu Tarling Jawa. Tapi Andri belum sadar di situ. Andri baru sadar ketika hampir mau setengah lagu dia ngeh tuh. Bentar, lah kok di handphone gua ada lagu ini ya? Andri pun melepas headsetnya dan membuka kembali handphonenya, dan di situ ternyata nggak ada notifikasi kalau misalkan Andri lagi nyetel lagu tuh, karena playlistnya udah habis. Andri pun penasaran dan dia buka handphonenya, cek lagi di galeri musiknya, dan bener. Ternyata dia bener-bener gak nyimpan satu lagu pun yang beraliran Tarling atau Jawa ya. Jadi entah dari mana tuh lagu itu. Andri di situ masih menenangkan dirinya dengan berpikiran positif bahwa oh mungkin itu hanya sugesti gua aja katanya. Dengan bulu kuduk yang sudah merinding, dan Andri pun di situ sebenarnya udah mulai gak tenang, diam di situ. Dia pun kembali menenangkan dirinya dengan menonton video YouTube. Nah, ketika Andri akan menonton video YouTube, tiba-tiba di belakang pos rondanya ini ada sayup-sayup kayak orang sedang mendengkur. Nah, Andri pun di situ langsung nengok ke belakangnya, dan Andri berjalan ke belakang pos untuk mengecek. Karena takutnya dia jangan-jangan si Poling itu malah adanya sekitar dia di situ. Setelah ngecek, Andri pun di situ nggak ngeliat apa-apa. Tapi entah kenapa, pas Andri ngecek di belakang pos ronda itu, bulu kuduknya Andri dari ujung kaki sampai ujung kepala semuanya berdiri. Dan Andri pun mulai meneteskan keringat-keringat dingin di situ. Andri balik lagi tuh ke depan, ke dalam pos ronda. Di situ tidak lama kemudian si rekan-rekannya pulang balik tuh ke pos. Karena Andri gak sadar, jadi malah yang sadar itu bapak-bapak yang lain. Pas bapak-bapak yang lain nyampe, si Andri tuh tiba-tiba banyak yang nanya tuh. Karena ternyata menurut kesaksian Pak RT yang kebetulan waktu itu ikut juga, pas Pak RT dan rekan-rekan datang itu,
muka Andri tuh bener-bener pucat banget, kayak orang meninggal malah bilangnya, karena kayak mayat katanya, keringetan dan matanya agak-agak kosong. Di situ setelah Andri tanya, Andri pun terbuka tuh ngomong ke bapak yang lain apa yang dialaminya tadi. Sebenarnya sih si Pak RT juga udah ngeh sih. Jadi selama ini ternyata Pak RT tuh merasakan hal yang sama juga sama Andri. Cuman dia nggak bilang ke warga yang lain karena dia menjaga agar warga tidak panik. Udah itu beres, Andri pun pulang lagi ke rumahnya dan istirahat. Jam 3 subuh mereka pulang ke rumahnya dan istirahat. Nah, keesokan harinya, karena tadi malam Andri udah, dan sekarang Andri pun nggak ikut operasi ya, karena 1 hari sekali di rolling sama warga-warga yang lain. Waktu itu Andri dan keluarganya setelah makan malam pergi tidur. Di hari yang kedua mereka pun berjalan ke kamarnya masing-masing dan gak ada masalah waktu itu. Andri pun tidur, cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba Andri bangun sekitar jam 1:30 malam. Lagi-lagi di sekitaran jam 1 sampai jam 3. Andri yang terbangun, dia merasa pengen ke toilet dan dia pun ke toilet. Seberesnya dari toilet, di situ Andri kembali merasakan hal yang pernah dia rasakan di pos ronda. Seketika bulu kuduknya merinding sebadan-badan dan keringatnya mulai bercucuran. Tapi nggak ada penampakan apa-apa waktu itu. Itu hanya hal yang dirasakan Andri aja. Andri pun berjalan lah dari toilet. Karena rumahnya Andri ini dia rumah zaman dulu ya, jadi jadi toiletnya itu terletak di belakang rumahnya. Agak keluar dikit tapi bukan di luar lingkungan rumah, masih di dalam lingkungan rumah, cuman agak keluar dari ruang keluarga lah, keluar dapur. Nah, pas Andri jalan ngelewatin dapur, di situ sebelah kirinya Andri adalah jendela kayu yang kayak bekas bangunan Jepang gitu. Jendela kayu yang segi 4 tuh, 4-4-nya bisa dibuka pakai slot. Tiba-tiba Andri mendengar satu ketukan. Andri pun berhenti sejenak dan ngeliat ke jendela. Andri tungguin lagi, ngetuk lagi, tuk. Yang Andri pikirkan waktu itu takut maling. Jadi Andri pun memberanikan diri untuk membuka langsung jendelanya dengan memegang satu kayu balok yang ada di dapurnya. Dan pas dibuka, gak ada apa-apa. Di situ Andri agak sedikit tenang dan tapi plus juga penasaran. Andri pun keluar dari dapurnya dan keluar pintu kamar mandi. Dia keluar rumah, mengecek sekitar halaman rumah sampai belakang sambil bawa-bawa balok tuh. Seketika Andri merasa was-was ya, karena dia takutnya jangan-jangan itu maling. Poling nih katanya. Bener ternyata pocong keliling itu maling, kata Andri. Setelah dicek nggak ada, Andri pun balik lagi ke rumahnya. Semuanya dikunci rapat-rapat sama Andri dan dia kembali ke kamarnya. Nah, di sini guys, kejadian yang bikin Andri nggak bisa lupa sampai sekarang, dan malah Andri pun langsung pengen pindah rumah sejak saat. Pas Andri masuk kamarnya, lagi-lagi untuk ketiga kalinya Andri merasakan hal yang sama persis kayak di pos ronda. Bulu kuduknya merinding banget, keringetnya ngucer lagi, dan yang lebih parahnya sekarang Andri mau berjalan tuh kayak berat. Andri pun masuk ke pintu kamarnya dan pas dia mau naik ke ranjang yang di situ ada istrinya lagi tidur nyenyak, tiba-tiba di jendela kamarnya ada yang ngetuk lagi. Suara ketukan itu saat ini muncul bersama suara dengkuran lagi, persis sama banget kayak yang pas belakang pas ronda. Dan pas Andri nyamperin ke jendela kamar, tangannya Andri itu mau menyentuh jendela banget karena mau membukanya. Tiba-tiba prak, jendela kamar Andri terbuka sendiri, lebar banget, semuanya terbuka. Dan lu tahu nggak, persis banget di luar rumahnya di depan jendela itu
ada sosok pocong. Sosok itu membelakangi Andri dan perlahan kepala pocong itu muter balik jadi kayak burung hantu ya. Badannya tetap ngebelakangin Andri, tapi si kepalanya yang muter sendiri sampai 360 derajat. Andri pun di situ syok, terdiam, gak bisa apa-apa. Untuk ngebangunin istrinya aja dia nggak sanggup. Untuk bergerak selangkah aja dia nggak sanggup. Selepas itu tiba-tiba jendelanya kamarnya Andri brak, tutup lagi. Andri pun di situ pingsan. Andri dibangunin sama istrinya dan juga ibu mertuanya karena kebetulan di situ tinggal sama ibu mertua. Di pagi harinya sekitar 4:30 subuh karena akan membangunkan sholat subuh istrinya. Andri pun syok. Waktu itu dia bicara juga terbata-bata. Andri belum sanggup tuh buat nyeritain itu sama istrinya. Keesokan harinya agak siangan, Andri sudah tenang dan Andri pun bercerita tuh sama keluarganya dan malah di situ juga ada Pak RT. Karena kebetulan Pak RT lagi bertamu juga ke situ. Andri bercerita kepada Pak RT dan yang lain bahwa Andri telah melihat sosok pocong tadi malam. Awalnya Pak RT pikir, oh iya itu berarti Mas katanya. Pocong keliling yang kita cari katanya. Mas tahu gitu lapor ke kita Mas biar kita tangkap kata RT. Cuman pada saat Andri ngejelasin bahwa pada waktu itu si kepala pocongnya itu muter 360 derajat. Di situ pun Pak RT syok tuh mendengarnya, karena Andri bersikukuh, nggak mungkin Pak kalau itu manusia katanya, karena manusia nggak ada yang bisa muter lehernya 360 derajat. Pak RT pun di situ terbengong dan akhirnya Pak RT pun juga membuka cerita sama Andri. Jadi guys, sebenarnya Pak RT pun beberapa hari sebelum Andri pulang ke rumahnya, Pak RT juga nggak ngalamin hal yang serupa tuh. Cuman waktu itu kejadiannya Pak RT di jalan pas pulang dari badminton, Pak RT juga ditampakin sama sosok pocong dan itu berada di atas pohon mangga yang dekat pos ronda itu. Ternyata setelah digali lagi lebih dalam sama Andri, beberapa puluh hari sebelumnya memang ada salah satu warga yang meninggal di daerah situ dan Pak RT pun sedikit meyakini karena Pak RT ngelihat sosok pocong yang waktu itu dia lihat di atas pohon itu mirip banget sama tetangganya yang meninggal. Pak RT pun bertanya kepada Andri sambil ngeliatin foto almarhum. Mas katanya, saya mau tanya, yang Mas lihat itu ini bukan mukanya, sambil ngeliatin handphonenya tuh ke Andri. Dan dengan kagetnya Andri pun mengiyakan, betul Pak, ini sosoknya. Mukanya sama persis kayak yang semalam saya lihat kata Andri. Di situ kebuka tuh sama Pak RT dan Pak RT pun ngomong baik-baik sama warga yang lain, ngomong baik-baik sama keluarga almarhum juga agar diadakanlah tuh pengajian. Beberapa hari kemudian setelah 40 hari pas almarhum meninggal, keluarganya pun bersedia untuk melakukan pengajian di rumahnya karena untuk ketenangan almarhum sendiri. Dan alhamdulillah semenjak itu gak ada lagi tuh warga-warga yang ngelihat pocong dan yang lain-lain lah di kampung itu. Ya mudah-mudahan aja dengan diadakannya pengajian itu almarhum juga bisa tenang. Amin ya robbal alamin. Kembali ke warga yang sempat kehilangan barang juga, itu ya entah siapapun pelakunya, yang pasti bukan pocong ya, karena pocong juga mungkin nyolong dong ya nggak. Siapapun yang melakukan mudah-mudahan cepat tertangkap. Oke guys, mungkin segitu dulu cerita dari gua, karena jujur nih dari tadi juga gua udah merinding sebenarnya, karena jujur aja kampungnya Andri tuh sebelah kampung gua rumahnya. Gak lupa gue ingetin sama lu, buat lu semua yang punya pengalaman real ya, kisah nyata
karena kita di sini cuma nampung kisah nyata ya bro. Kita nggak nerima cerita dongeng ya. Lu boleh email ke email gua atau ke BVW juga bisa. Ada kontak IG-nya semua di deskripsi sama emailnya juga. Selalu sehat buat lu semua karena kita masih di pandemi belum berakhir ya. Sekian dari gua Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.